Hahaha, jika kamu sangat rentan, pergilah ke neraka. Jinsa tertawa keras, dan langsung pergi ke Ning Kai-chen. Tapi ketika Jinran menyerang Ning Kai-chen, dunia tiba-tiba bergetar, dan pemandangan di depannya. Perubahan mendadak, gunung, sungai, danau, laut. Jinsa tertegun sejenak, dan dia sedikit bingung. Semua adegan terus-menerus berlalu di depan mata Jinsa, dan bahkan musim berubah dengan cepat sepanjang tahun. Bahkan lelaki tua itu merasa pemandangan di depannya telah berubah saat ini, semua biksu menyukai Chen Ping. Hilang. Hal yang sama berlaku untuk biksu lain, mereka hanya merasakan pemandangan di depan mereka sekali, dan kemudian berbagai pemandangan muncul, seolah-olah itu nyata. Semua orang tenggelam di dalamnya, dan tidak ada lagi pertempuran. Ini adalah formasi hantu yang ditetapkan oleh Chen Ping, dan sumber hantu yang sangat besar membuat formasi hantu Chen Ping senyata itu. Menyukai. Akibatnya, kelima elemen dan lelaki tua itu semuanya terjebak dalam susunan hantu. Chen Ping memancarkan kesadaran ilahi, dan buru-buru menarik Ji Yun dan Ning Kai-chen keluar dari formasi hantu. Tanda seru. Ketika Ning Kai-chen dan yang lainnya sadar, melihat lima elemen di depan mereka, mereka tampak seperti orang bodoh, mengejar dan berlarian, berbicara sendiri. Bahkan mata lelaki tua itu kabur saat ini. Apa yang terjadi di sini? Ning Kai-chen berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kalian semua jatuh di bawah ilusiku dan terjebak di dalam. Chen Ping menjelaskan. Hebat, mari kita ambil kesempatan untuk membunuh orang-orang ini. Gao Qisheng sangat gembira di dalam hatinya, dia akan melakukannya seperti yang dia katakan. Jangan bergerak, susunan hantu saya hanya menjebak mereka untuk sementara, jika Anda melakukannya, nafas akan. Jadikan arai hantu tidak stabil, dan itu akan rusak ketika saatnya tiba. Petik 2. Aku telah menemukan mata formasi, selama kita menyerang mata formasi bersama, kita bisa menembusnya. Penghalang ini. Petik 1. Chen Ping buru-buru menghentikan Gao Qisheng. Ketika Gao Qisheng mendengar ini, dia terlalu takut untuk bergerak. Chen Ping berjalan ke posisi tertentu di penghalang, lalu mengulurkan tangannya dan mengetuk penghalang beberapa kali, dan penghalang itu bergetar hebat dalam sekejap. Di sini, kita harus menyerang posisi ini bersama-sama. Semuanya, cepatlah, karena susunan hantu saya tidak bisa menahan mereka lama. Kata Chen Ping kepada kerumunan dengan cemas. Semua orang mengangguk ketika mendengarnya, dan sekarang Chen Ping tanpa sadar telah menjadi pemimpin kerumunan. Lengan baju. Chen Ping mundur beberapa langkah, kecemerlangan keemasan meletus dari seluruh tubuhnya, dan dia mengayunkan tinjunya dari cahaya suci, mengenai penghalang dengan satu gerakan. Melihat ini, yang lain bergegas menyerang dengan aura terkuat. Tidak ada yang menggunakan senjata, mereka tahu penghalang akan bangkit kembali dari serangan senjata. Tiba-tiba, semua biksu meninju penghalang. Orang-orang ini memukul tempat yang sama. Semua orang tidak berani bersantai sedikit pun dan mencoba yang terbaik. Karena ini menyelamatkan nyawa, selama penghalangnya rusak, mereka bisa kabur. Segera, beberapa cultivator es kelelahan karena pertempuran dan pengeboman, ada juga banyak orang dengan keringat dingin di dahi mereka dan tidak ada kekuatan spiritual. Tapi Chen Ping tidak mengubah apapun, dan pukulan angin emas terus membombardirnya. Saudara Chen, apakah ini lubang formasi? Mengapa belum dipecahkan? Asteris. Old Sun juga terengah-engah, dan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, tetapi terus meninju dan meninju, karena berbicara akan menghabiskan energi. Melihat Chen Ping tidak berbicara, Old Sun hanya bisa menggertakkan giginya dan terus membombardir bersamanya. Sekarang semua orang hampir mencapai batasnya, tetapi karena kepercayaan mereka pada Chen Ping, mereka telah melakukannya. Tunggu. Tetapi pada saat ini, formasi hantu Chen Ping melemah, dan lelaki tua itu terbangun dari hantu itu. Ini adalah formasi hantu yang sangat kuat sehingga bahkan lelaki tua itu pun terjebak. Tampaknya jiwa es itu hancur oleh ilusi lelaki tua itu. Semua energi dalam film diserap oleh Anda. Petik 2. Pria tua itu menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, dia tahu bahwa Chen Ping telah mengatur formasi hantu, dan karena Chen Ping para biksu ini dapat melarikan diri dari kekuatan aneh itu. Ketika Chen Ping mendengar bahwa lelaki tua itu terbangun dari ilusi, keringat dingin muncul di dahinya, dan matanya menjadi serius. Chen Ping mempercepat ritme pengeboman, setiap pukulan bergetar. Menonton Chen Ping membombardir penghalang,
Lelaki tua itu sedikit mengernyit, karena tempat Chen Ping membombardir persis. Disitulah mata berada. Sepertinya aku harus membunuhmu dulu sebelum aku bisa tenang. Pria tua itu menunjuk ke arahnya dengan santai, dan aliran kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi senjata tajam dan langsung menuju Chen Ping. Chen Ping sepertinya tidak melihatnya, dia masih menghadap lelaki tua itu dengan punggungnya, dan dia mati-matian memukul layar dengan tangannya. Penghalang. Melihat ini, Ji Yun buru-buru mengingatkannya, dan ingin membantu Chen Ping menghentikannya. Jangan bergerak, cepat membombardir penghalang. Chen Ping tidak gegabah seperti Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun hanya bisa membombardir penghalang dengan tinjunya lagi. Namun ketika senjata tajam itu mencapai punggung Chen Ping, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Chen Ping. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan cahaya keemasan hampir membutakan mata semua orang. Senjata tajam itu langsung mengenai tubuh Bubaijin Chen Ping, dan langsung terlontar, berubah menjadi kabut hitam. Senjata tajam ini awalnya diubah oleh kabut hitam, dan lelaki tua itu tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu kecil kelas 4 dalam kondisi tubuh gabungan, memiliki pelindung tubuh lapis baja tingkat peri semacam ini, jadi dia tidak bisa, jangan sakiti Chen Ping. Anak baik, semakin banyak keajaiban di tubuhmu. Biksu kecil itu masih memiliki harta seperti itu, tetapi setelah kamu mati, benda-benda ini menjadi milikku. Pria tua itu tersenyum dingin. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat saat aku mati, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan barang-barangku. Chen Ping menghentikan pengeboman, berbalik, dan menatap lelaki tua itu dengan main-main, menghadapi